Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pengajian kita, pengajian kemanusiaan, pengajian yang mengkaji bidang-bidang sosial, bidang-bidang aktivis. Nah, aktivis kita yang hadir hari ini adalah Bang Bursah Zarnubi. Assalamualaikum Bang Bursah. Waalaikumsalam. Saya menyambut baik kehadiran Bang Bursah di channel YouTube. Satu kali videonya diputar, subscribe-nya langsung 1000. Saya kira bisa dimaklum karena Bang Bursah amat sangat banyak teman di seluruh Indonesia, dari mulai Pak Tito sampai aktivis di Tasik. Saya kira semua menantikan kehadiran video-video YouTube terusnya. Nah, Bang Bursah, kenapa Bang Bursah memutuskan untuk punya channel YouTube? Yang kedua, pertanyaan saya adalah apa visi besar dari channelnya Bang Bursah Zarnubi? Saya mohon infak waktu dan ilmunya, silakan Bang Bursah. Jadi saya itu nggak sengaja. Jadi perusahaan Pancara itu memang mengaktifkan gerak di bidang YouTube ya. Iya. Saya itu semacam setengah terpaksalah gitu untuk wawancara rektor IPB. Saya tanya nih, visinya apa ini? Pokoknya bersifat edukatif lah ya, informatif, edukatif. Salah satu itu adalah bagaimana kita memperoleh informasi tentang perkembangan pertanian atau agrobisnis lah ya, untuk menopang ekonomi Indonesia yang mengalami pandemi sekarang ini. Jadi tanpa didesain, tanpa diformat dulu, tiba saya sehari sebelumnya coba segera wawancara rektor IPB di Institut Pertanian Bogor ya. Saya kan IPB ini Universitas Institut Pertanian Bogor, pasti dia terkait dengan pertanian gitu loh. Nggak mungkin terkait dengan geologi dan sebagainya gitu. Jadi saya bukanya pertanyaan, tanya kabar dulu Pak Rektor, gimana keadaan IPB sekarang ya, apakah sudah sangat dasar. Ternyata dia nomor 1 di Asia dan seterusnya. Bahkan nomor 10 ya kan saya, nomor 1 di Indonesia. Jadi nggak tahu saya perkembangan IPB sudah nomor 1 sebagai universitas riset ya di Indonesia. Menurut saya sudah cukup berkembang ya, untuk sebagai patokan riset di Indonesia. Nah, untuk itu saya nggak sengaja terjun ke sini. Ya. Tapi saya harus sarankan kepada mereka, kita sifatnya pendidikan, saya bilang edukatif ya, informatif. Nah, kali ini saya bilang nggak lucu-lucuan gitu loh. Iya. Nggak perlu banyak-banyak juga peminat, tapi kita memberikan informasi, kita agak tahu perkembangan Institut Pertanian Bogor yang selama ini dia orang bilang institut perbankan gitu loh. Jadi alhamdulillah IPB sudah kembali ke kiblatnya. Pertama, sebagaimana dulu Bung Karno mencita-citakan IPB itu sebagai institut yang memiliki tanggung jawab untuk perkembangan dan pembangunan pertanian Indonesia. Lalu Soekarno pernah bilang dulu, kan IPB ini kan didirikan tahun 52 ya kalau nggak salah ya, di Universitas Indonesia, untuk pada 27 April kalau salah. Dalam pidato itu Soekarno bilang sebetulnya dari kegelisahan dia terhadap gejala impor waktu itu ya. Kita sebenarnya tahun itu sudah ada impor beras yang cukup besar pada waktu itu. Nah, dia bisa di negara yang pertanian, negara agraris, kok impor gitu loh. Ya. IPB diri ini dia bilang pangan itu katanya hidup mati satu bangsa. Karena itu katanya pertanian itu adalah tulang punggung bangsa Indonesia.
Oleh karena itu petani itu sekolah guru bangsa Indonesia, sekolah guru perekonomian Indonesia. Gitu. Jadi penting sekali ya pertanian bagi bangsa ini dalam sejarahnya. Jadi sejarah Indonesia ini sejarah agraris sebetulnya ya. Sebelum muncul urban lain itu, sejarah kita agraris, dan pada tahun sebelum kemerdekaan tinggal 70% lah ya, masyarakat di 60-70% di pedesaan. Jadi memang kita harus mewujudkan masa depan pertanian menjadi kenyataan. Tidak bisa ini kita impor lagi ya, terlalu riskan bangsa ini ya, agraris luas tapi kita dengan produk-produk pertanian. Tidak ada visi besar, tidak ada apa, ini seketika aja dadakan aja ya. Tapi saya sarankan aja dengan pancaran PT Pancaran ini supaya kita sifat edukatif aja. Itu aja, Ton. Kata kuncinya Abang itu menyukai kemajuan, menyukai inovasi agar bangsa ini segera maju. Saya ingat Bang Arif, Rektor IPB bilang ini dana pengembangan butuh baru turun 10 miliar. Abang waktu itu bilang, wah mestinya 10 triliun begitu. Oh iya, di negara-negara maju itu riset itu ditopang oleh minimal 2-2,6% dari anggaran belanja negara mereka masing-masing. Kita paling 0,0 berapa gitu. Jadi masih jauh. Ya. Jadi seperti bangsa ini nggak ada tanggung jawab dengan masa depan pertanian. Jadi kalau 10 kecil bangun bangsa yang saat ini. Jadi tanpa riset, tanpa inovasi tidak mungkinlah kita akan mewujudkan produk unggulan. Tidak mungkin kita mewujudkan pertanian seperti di Thailand gitu atau di Vietnam. Jadi kita mesti ada cost opportunity untuk membangun riset yang berbasis luas dan inovatif ya. Nah ini saatnya sekarang BRIN dibikin ini. Nah kalau BRIN ini dibikin, Badan Riset Inovasi dan Inovasi Didik juga ngasih apa-apa, itu nggak ada gunanya nanti gitu. Jadi BRIN itu mesti menghasilkan sesuatu, namanya BRIN kan, Badan Riset dan Inovasi. Wah bayang itu, riset dan inovasi. Jadi kalau BRIN cuman laga aja, istilah orang Palembang belaga saja, belaga itu apa ya? Cuman pamer doang, nggak ada gunanya, ngabisin duit negara gitu. Nah sekarang mesti dibuktikan bahwa BRIN untuk inovasi sama dan inovasi berbasis pertanian ya, di samping riset dan inovasi di bidang-bidang lain. Tapi peluang di pertanian itu luar biasa kalau kita sungguh. Contoh begini ya, kemarin itu Pak Erick Thohir mau beli peternakan ya di Belgia ya misalnya. Belgia. Kita ini sebetulnya banyak sekali padang savana ya, padang rumput yang luasan. Contoh saya yang di Sumatera Barat itu, di daerah 50 kota itu kan. Itu ada 240 hektar. Masa isi sapinya cuma 2.500 gitu loh. Itu mestinya isinya sapinya 1 juta gitu loh. Minimal 2 juta. Dan padang-padang rumput seperti di 50 kota Sumatera Barat itu banyak sekali. Jadi kenapa kita harus beli di Belgia itu? Gimana masuk akalnya bangsa itu? Sementara presiden produk, apalagi sekarang lagi kampanye bangga barang Indonesia kan, bangga barang Indonesia BI, bangga wisata lokal, bangga produk lokal Indonesia. Nah ini saatnya, momentumnya gitu loh. Kita jangan sudah stoplah retorika itu nggak ada gunanya lah. Ya. Kita merumuskan bangsa ini ke tempat yang lebih berbahaya lagi. Gitu. Jadi sekarang mesti diwujudkan, jangan retorika aja. Kira-kira gitulah. Kita ada punya ini padang savana rumput yang luas kok mau beli ternak orang lain itu. Ini kita nih, waduh, benar-benar. Sudahlah kita mesti berpikir waras lah sekarang.
Jadi kalau boleh saya simpulkan, YouTube Abang ini ingin mendorong kemajuan bagi anak-anak bangsa begitu ya. Kan Rektor Oh IPB ya, itu junior Abang. kan begini, eh, pertanyaan masih akan luas untuk membuka pekerjaan, terutama untuk milenial. Mana milenial ini kalau tidak dibuka agribisnis yang luas di Indonesia? Milenial banyak sekali. Ukuran usia di antara milenial 81, lahir 81 ya, sampai dengan 2000 aja itu udah hampir 30 jutaan, bayangin itu. Yang lahir 81 sampai dengan tahun 91 aja, 2001, itu sampai 30 jutaan. Belum lagi generasi Z yang lahir 95 ya, itu ada 17 jutaan, jadi banyak sekali. Nah, salah satu mengatasi strategi bonus demografi itu menurut saya harus membuka lapangan pertanian, dan itu peluangnya sangat luas sekali. Jadi kita pertama untuk memperluas lapangan pekerjaan bagi milenial, kedua untuk menghambat nilai impor yang setiap saat ini meningkat di Indonesia. Jadi devisa kita habis dimakan oleh impor bisnis. Stop ini pelan-pelan sambil kita meningkatkan lapangan pekerjaan di dalam negeri, khususnya di daerah pertanian. Itu aja ya. Oke, makasih Bang. Lain waktu saya minta infak waktu dan ilmunya, kita bicara nasib partai Islam, nasib partai nasionalis, karena Abang pernah aktif di DPR. Makasih Abangku, Bang Bursa, sukses selalu. Ya. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.